Shalom semuanya. Kita bertemu lagi setelah beberapa waktu kemarin. Kita khususnya Tante sedang banyak kesibukan karena akhir semester dan juga untuk mengawali pendaftaran dan segala macam ya. Tapi sore hari ini mari kita sama-sama punya waktu kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan Tante berharap anak-anak youth ya tetap dalam semangat doa, semangat baca Alkitab, semangat di dalam mempunyai kesukaan untuk mencari Tuhan, untuk baca firman, tidak berhenti-hentinya untuk tetap memiliki waktu doa bersama dengan Tuhan secara pribadi ya. Nah, sore hari ini sekali lagi Tante ucapkan shalom youth. Mari kita sama-sama mau mendengar sedikit renungan yang Tante akan sampaikan pada sore hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel ya. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama juga ya. Sebelum kita baca, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang selama ini kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa, bertemu muka, tetapi Tuhan memelihara kami semua. Terima kasih karena anak-anak youth adalah anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Engkau sedang mengarahkan anak-anak youth untuk seperti anak panah dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk disasarkan kepada satu tujuan yang mulia, satu tujuan yang luar biasa. Dan Tuhan akan pakai generasi ini untuk sesuatu yang besar, yang pastinya Tuhan tidak satu pun akan luput dari pegangan tangan Tuhan. Tidak satu pun anak youth yang akan luput dari sasaran kemuliaan Tuhan di masa depan mereka. Apapun masa depan itu, tetapi Tuhan persiapkan setiap anak-anak youth untuk bisa ada di dalam tangan Tuhan dan berkarya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami merenungkan satu kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Nah, kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 ya. Di situ kita akan bertemu dengan seorang yang bernama Elkanah. Oke, judulnya adalah lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim ya. Susah banget namanya. Tapi nama pendeknya adalah Elkanah ya. Elkanah ini hidup di masa yang saat itu belum ada pemimpin yang muncul lagi di tengah-tengah bangsa Israel ya. Sehingga di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak ada pemimpin itu, kehidupan bangsa Israel sudah mulai kacau ya. Mulai muncul keraguan terhadap seorang pemimpin karena tidak ada pemimpin. Jadi siapa yang akan jadi pemimpin? Mereka ragu apakah mereka bisa mengandalkan seseorang ya. Lalu di situ mulai kurang kedengaran lagi akan firman Tuhan yang datang kepada seorang nabi, seorang pemimpin rohani tidak ada. Walaupun pada masa Elkanah ini ada seorang nabi, namanya bukan nabi, imam ya, seorang imam bernama Eli. Tetapi pada masa itu sudah jarang sekali suara Tuhan terdengar ya. Bahkan nanti kita lihat kehidupan Imam Eli seperti apa sih pada masa Elkanah ini ya. Yang jelas pada waktu Elkanah disebutkan
di ayat pertama ini seperti satu trigger ya. Apa itu trigger? Seperti kalau senjata itu tinggal diklik. Nah, klik. Nah, Elkanah ini klik. Kliknya satu rentang rencana Tuhan yang baru. Tuhan sedang membuat sebuah restorasi melalui seorang yang bernama Elkanah ya. Elkanah tidak terkenal, namanya tidak banyak disebutkan setelah ini ya. Tetapi nama Elkanah sendiri kita harus perhatikan, El dan Kana. El itu bicara tentang nama Tuhan. El, Elohim, ya, El Shaddai, El Rafa. Semua yang berasal dari El itu menunjukkan kata sebuah nama, yaitu nama Tuhan, ya. El, baru Kana. Kana menarik sekali, dari El lalu Kana. Kana itu sendiri mempunyai arti satu posesi. Posesi itu apa? Seperti seorang yang mempunyai keinginan yang kuat. Itu artinya Kana. Ya, posesi, satu keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat datang dari mana? Dari Tuhan. Maka nama Elkanah berarti keinginan Tuhan yang sangat besar, sangat kuat. Itu arti Elkanah, ya. Walaupun nantinya Elkanah yang secara pribadi personnya ini nanti jarang terdengar, karena yang lebih banyak terdengar adalah nama istrinya, yaitu Hana, ya kan? Nah, apa sebenarnya yang sedang terjadi sehingga pembukaan 1 Samuel dibuka dengan sebuah nama, yaitu Elkanah? Tadi Tante sudah jelaskan bahwa kita akhirnya memahami kitab Samuel ini berbicara. Kitab Samuel kan ada 1 Samuel dan 2 Samuel. Kitab Samuel ini berbicara tentang posesi Allah yang besar, yaitu kemauan Allah yang sangat kuat, yang sangat besar untuk sebuah generasi. Ya, generasi. Karena generasi mundur dari masa di belakang Elkanah itu adalah generasi yang sudah mulai kelam. Bahkan ketika Elkanah masuk, namanya disebutkan dalam pembukaan kitab ini, keadaan bangsa Israel itu suam-suam, bahkan semakin mundur, semakin jauh, semakin banyak dosa yang dilakukan, ya. Nah, itulah awal dari penulisan kitab Samuel, yaitu kitab ini berbicara tentang kemauan Allah yang besar untuk membuat sebuah restorasi. Kita lihat ya. Nah, dalam kehidupan kita bisa menemukan hal-hal yang perlu untuk direstorasi, perlu untuk diperbaiki. Namun ada hal-hal yang memang tidak bisa kita perbaiki, misalnya alam. Dengan keadaan bencana alam yang datang, ya kita nggak bisa mencegah hal itu datang. Namun setelah bencana barulah kita bisa membuat perbaikan dari situ. Nah, keadaan kita, keadaan orang-orang muda, mulai dari generasi tante kepada generasi yang muda, youth sekarang, ada orang-orang yang tidak bisa diperbaiki oleh manusia, ya. Yang bisa memperbaiki itu adalah Tuhan. Nah, kita lihat di sini Tuhan sedang mengerjakan sebuah perbaikan, ya, sebuah perbaikan untuk bangsa Israel. Sebab saat itu bangsa Israel tidak lagi mendengar suara Tuhan yang datang melalui keluarga-keluarga atau pemimpin-pemimpin rohani mereka. Tidak lagi, ya. Nah, jadi keadaannya adalah, konteks dari cerita ini adalah yang akan membuat kita mengerti bahwa Tuhan memiliki sebuah keinginan yang besar dalam kehidupan bangsanya, umatnya, untuk direstorasi, diperbaiki. Apakah kita orang-orang yang mau diperbaiki? Apakah kita orang-orang yang perlu diperbaiki? Apakah kita mau diperbaiki? Ya, ada orang yang masuk dalam kategori saya nggak perlu
ada perbaikan, saya sudah baik, ya. Masa kehidupan saya keluarga baik, pekerjaan saya baik, pendidikan saya baik, saya juga pelayanan saya baik, saya merasa saya tidak perlu diperbaiki. Tapi ada orang yang justru dia tidak tahu dia harus diperbaiki. Namun ada juga orang yang tidak mau diperbaiki walaupun dia tahu dia harus diperbaiki. Nah, kita ada di mana? Ya. Tuhan datang pada masa-masa yang kelam. Ketika Elkana muncul dengan sebuah arti yang sangat besar. Kemauan Tuhan yang besar. Kemauan Tuhan yang besar untuk bangsa Israel saat itu adalah memperbaiki keadaan keberdosaan mereka. Ya. Tuhan datang melalui seorang ayah. Elkana ini seorang ayah. Lalu Tuhan datang kepada istrinya, yaitu Hana, ya, seorang ibu. Lalu melalui ayah dan ibu ini, Elkana ini lahirlah seorang yang bernama Samuel. Samuel adalah seorang anak yang datang dari ayah dan ibu yang memiliki keinginan yang besar akan kuasa Tuhan. Nah, Elkana memang punya 2 istri. Yang pertama adalah Hana, yang kedua adalah Penina. Penina karena dia punya anak dari Elkana, dia menjadi orang yang sangat kejam terhadap Hana, sering menyakiti hati Hana. Hana adalah istri Elkana yang tidak mempunyai anak. Namun lihat, Elkana itu mempunyai satu keinginan yang besar untuk menyatakan kasihnya kepada Hana. Dia pada waktu makan bersama, mereka makan di meja yang besar, lalu Elkana memberi bagian kepada Penina yang sudah punya anak, itu bagian yang biasa saja. Tetapi ketika memberi bagian makanan kepada istrinya yang dikasihnya, yaitu Hana yang tidak punya anak, tapi dia memberikan bagian yang lebih banyak, 2 kalinya lebih dari porsi yang sebenarnya. Karena apa? Elkana memiliki hati yang penuh kasih. Elkana memiliki hati yang penuh cinta kepada Hana yang memang lebih dicintainya walaupun tidak punya anak. Hana, walaupun saat itu dia tahu suaminya mengasihi dia, tetapi dia pengen sekali tetap punya anak. Nah, dia datang berdoa. Hana mewakili seorang wanita, seorang ibu yang menginginkan ada lahir generasi yang mencari Tuhan. Sebagaimana ayah dan ibunya, Elkana dan dirinya sering datang ke rumah Tuhan di Silo untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Hana ingin punya anak, ingin memiliki generasi yang lahir dari keinginan yang sama, yaitu keinginan untuk mencari Tuhan. Hana berdoa. Setelah Elkana, Hana datang kepada Tuhan. Mereka datang ke Silo, di rumah Tuhan di Silo, dan di Silo inilah ada seorang imam bernama Eli. Nah, nanti kita akan bandingkan. Tadi seorang ayah yang memiliki arti nama kemauan Tuhan yang besar, dan Hana adalah seorang ibu yang juga sama memiliki keinginan terbesar, meminta hal yang terbaik daripada Tuhan, yaitu meminta anak, supaya ada generasi dari Elkana dan Hana untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan bangsa itu. Nah, lanjut, ketika mereka datang ke Silo, Hana berdoa. Sayangnya, Elkana dan Hana saat itu tidak mengerti bahwa keluarga imam yang seharusnya memberi berkat, memberi doa, memberi firman kepada mereka, memberi janji Tuhan kepada Hana untuk pada saat itu meminta anak, tetapi Imam Eli. Nah, kita lihat berbanding terbaliknya kehidupan Imam Eli. Imam Eli
adalah imam yang sudah mungkin sudah jarang berdoa, walaupun tinggal di rumah Tuhan, dia tidak pernah lagi mendengar suara Tuhan. Bahkan dalam kitab ini kalau kita baca nanti di pasal yang kedua, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas adalah anak-anak yang tidak takut Tuhan. Bahkan persembahan orang-orang yang datang ke rumah Tuhan itu, mereka ambil keuntungannya. Daging yang harus dibakar, lemak-lemaknya, mereka makan lemak-lemaknya secara paksa. Kalau nggak dikasih, mereka paksa. Lalu mereka tidak takut Tuhan, mereka hidup sembarangan. Bahkan Imam Eli berkata kepada Hana, kamu berdoa atau mabuk? Berarti di rumah Tuhan mereka mabuk-mabukan, ya kan? Sehingga orang yang datang dianggapnya mabuk karena mereka suka mabuk di dalam rumah Tuhan. Ini kondisi yang berbanding terbalik. Satu, itulah sebabnya Tuhan datang melalui hidup Elkana dan Hana untuk menghadirkan sebuah generasi yang baru, generasi yang mencari Tuhan, yaitu lahirnya Samuel. Tuhan mempunyai keinginan yang besar, bangsa Israel harus dikembalikan, harus direstorasi, harus diperbaiki hubungannya dengan Tuhan, agar suara Tuhan turun, agar suara Tuhan datang lagi kepada mereka. Sayang sekali, dua keluarga yang kita temukan di sini, Elkana dan Hana, lalu nanti lahirnya Samuel, itu untuk menggantikan Imam Eli yang secara tidak sadar bahwa kehidupannya atau posisinya akan diganti oleh seorang yang bernama Samuel. Dari situlah lahir garis keturunan yang nanti akan terus turun sampai kepada silsilahnya kepada Kristus. Karena ada Samuel, karena ada nantinya Daud, lalu Daud dan keturunannya sampai akhirnya kepada Kristus. Apabila tidak ada Samuel, berarti tidak ada link antara masa sebelum Elkana dan masa sesudah Elkana, yaitu generasi pembuka jalan untuk generasi berikutnya. Kita lihat sini penting arti sebuah generasi. Penting artinya seorang anak muda yang lahir dari keluarga yang yang memiliki perasaan yang besar akan kemauan mencari Tuhan yang besar, kemauan yang luar biasa, sebagaimana Tuhan mempunyai suatu kemauan yang besar untuk merestorasi keadaan umatnya saat itu. Nah, mari generasi yang datang dari Elkana dan Hana menghasilkan generasi penerus, yaitu Samuel. Samuel lahir dan akhirnya diserahkan ke rumah Tuhan. Dengan menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan, di sanalah Samuel bukan karena imam mendengarkan suara Tuhan, tetapi Samuel mendengar suara Tuhan secara langsung. Ya, berbanding terbalik dengan anak-anak keluarga imam yang seharusnya membawa umat kepada Tuhan, yang seharusnya membawa bangsa Israel mendengar suara Tuhan, yang seharusnya membacakan kitab Taurat kepada umat, tetapi keluarga imam ini tidak melakukannya. Tetapi rencana Tuhan tidak akan selesai sampai di situ. Justru Tuhan sedang membawa keluarga Elkana, Hana, dan Samuel untuk menjadi generasi yang baru, generasi yang membuat Allah bisa hadir dalam kehidupan umat, Allah bisa berbicara, Allah membawa umat ini kembali kepada perbaikan moral, kepada disiplin rohani, kepada keteraturan, kepada hukum, untuk memiliki lagi rasa takut akan Tuhan, untuk memiliki lagi rasa hormat kepada Tuhan, untuk memiliki pengertian akan
perkenanan Tuhan kepada suatu generasi yang berawal dari sebuah keluarga. Keluarga Imam tidak lagi menjadi contoh, tetapi keluarga Elkana, Hana, dan akhirnya Samuel yang diserahkan ke rumah Tuhan memberi satu jalan agar rencana Tuhan tidak putus, agar rencana Tuhan terus tersambung. Ada linknya lagi yang mengalir melalui Samuel, dan Samuel nantinya akan memilih Daud. Walaupun nanti Saul duluan, lalu Daudlah yang akan menjadi cikal bakal kepada silsilah yang sampai kepada Kristus. Luar biasa rencana Tuhan, bukan? Kita adalah generasi muda. Anak-anak Youth adalah generasi muda, generasi yang sedang Tuhan cari di masa yang seperti ini. Masa yang mungkin tidak berbeda dengan masa di mana Elkana tinggal pada waktu itu. Masa di mana orang semua sudah kurang mendengar suara Tuhan. Masa di mana semua orang sudah tidak lagi tahu akan hukum, tidak lagi tahu akan keteraturan, tidak lagi ada disiplin, tidak boro-boro tahu aturan. Menata dirinya sendiri sudah tidak. Lihat Hofni dan Pinehas, mereka berani sekali mengambil persembahan di rumah Tuhan. Mereka berani melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Generasi yang seperti itulah yang saat ini juga tidak berbeda jauh, ya kan? Nah, Tuhan sedang mencari generasi-generasi muda yang luar biasa, mau cari Tuhan, memiliki kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan, seperti Samuel diserahkan ke rumah Tuhan. Mari generasi-generasi yang bangkit adalah generasi-generasi yang seperti Samuel. Tuhan pilih. Ibunya berdoa di rumah Tuhan untuk mendapatkan Samuel. Ketika Samuel didapatkan, Hana tahu, ibu ini tahu, dia lahir bukan karena mendapatkan anak dari Elkana saja, tetapi itu datangnya dari Tuhan. Maka Elkana dan Hana, pastinya Hana bicara dengan Elkana bapaknya bahwa Samuel harus tumbuh di rumah Tuhan. Biasanya Samuel muda itu orang diserahkan kepada rumah Tuhan, anak datang kepada rumah Tuhan itu biasanya sudah usia 12 tahunan, ya, 12 tahunan. Itu usia remaja. Awal remaja, ya, remaja muda. Samuel diserahkan di rumah Tuhan ketika berusia remaja. Nah, remaja-remaja, youth and teens, kita semua, tante juga masih mempunyai satu semangat muda untuk tetap dipakai oleh Tuhan. Nah, kita semua mari serahkan generasi ini, generasi kalian, generasi usia orang tua seperti tante dan mama papa kalian itu akan akhirnya terlewati, dan yang akan bangkit adalah generasi youth yang ada sekarang. Oleh sebab itu, mari berikan diri kepada Tuhan, berikan hidup kepada Tuhan. Jangan pernah lagi meragukan panggilan Tuhan dalam hidup kalian, karena Tuhan panggil melalui keluarga yang baik. Ya, Tuhan panggil melalui keluarga yang tidak baik, tetap Tuhan panggil. Tuhan panggil pada saat kalian tidak punya ayah, sebagai yatim, ya Tuhan panggil. Sebagai anak yatim yang tidak memiliki ibu, tetap Tuhan panggil. Atau memang tidak mempunyai orang tua, Tuhan tetap panggil. Latar belakang apapun tidak mempengaruhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yakin bahwa Tuhan pilih dan Tuhan tidak salah dalam memilih. Nah, ketika kita sudah tahu siapa Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah lagi mundur. Jangan pernah lagi melihat kiri dan kanan, keadaan-keadaan yang mungkin menyenangkan kita, teman-teman yang mungkin mengajak kita, atau orang-orang yang membuat kita down atau kering secara rohani. Jangan sampai.
Tetapkan imanmu, katakan kepada diri sendiri, aku adalah generasi yang Tuhan pilih untuk membangkitkan satu generasi yang baru. Aku lahir sebagai generasi yang membawa bangsa ini kepada Tuhan, membawa semua orang kepada Tuhan, membawa temanku kepada Tuhan, membawa keluargaku kepada Tuhan, membawa nanti anak-anak keturunanku juga kepada Tuhan. Karena kalian nanti akan membentuk sebuah keluarga yang baru, kalian akan bertemu dengan pasangan hidup, kalian akan meniti karir, kalian akan mencari kehidupan yang layak. Itu hal yang baik dan itu memang harus. Tetapi jangan lupa bahwa dengan semua hal itu Tuhanlah yang akan menjadi pemimpinmu. Tuhan yang akan merestui setiap langkah-langkahmu. Tetapi ingat bahwa tujuan Tuhan yang besar dalam hidupmu adalah dipanggil untuk diselamatkan dan menyelamatkan orang lain. Dipanggil untuk menjadi anggota kerajaan Allah, disasarkan kepada satu tujuan yang besar, menjadi berkat dalam hidupmu, menjadi berkat melalui kehidupanmu, menjadi berkat melalui perkataan mulutmu, menjadi berkat melalui pekerjaan tanganmu, menjadi berkat untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mulai dari sekarang, ingat Elkanah, generasi yang baru Tuhan sudah bentuk karena Tuhan punya kemauan yang besar untuk menarik semua generasi muda kepada Tuhan sendiri, menjadi milik Tuhan sendiri dan diurapi oleh Tuhan sendiri. Terima semuanya itu dengan imanmu, dengan keyakinanmu bahwa Tuhan akan pakai dirimu dengan sangat luar biasa. Amin. 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 Ya, kita berdoa biarlah Tuhan memberkati apa yang bisa kita renungkan melalui satu ayat saja, ya. Satu ayat saja. Sebuah nama yang bernama seorang laki-laki yang bernama Elkanah. El artinya Allah, Tuhan. Kana artinya kemauan yang besar. Kemauan Tuhan yang besar ada dalam hidup kita. Ingat, firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan segenap akal budimu, dengan segenap keberadaan diri kita. Serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami semua tahu bahwa kami adalah generasi yang diinginkan oleh Tuhan. Kami adalah generasi yang tidak dibuang. Kami adalah generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Generasi yang berdiri di akhir zaman adalah generasi yang teguh, kuat, perkasa di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas anak-anak Yud. Pakai mereka dimanapun mereka berada. Saat ini juga Hamba-Mu katakan, berkati mereka, berkati dan urapi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.